Gym ini berada di Jalan Turi Raya, Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Dan menurut aku, tempatnya cukup nyaman buat workout. Dan hari ini aku bakal ketemu langsung sama ownernya untuk ngobrolin gimana sih buka usaha gym ini. Halo guys, kenalin aku Naula. Jadi aku lagi ada tugas untuk mewawancarai seorang wirausahawan. Dan aku tertarik untuk mewawancarai owner dari tempat aku gym. Tapi selain wawancara, aku juga bakalan spill ke kalian vlog tipis-tipis gimana kalau aku lagi workout di sini. So let's go. Oke, jadi aku udah ketemu langsung nih sama owner tempat aku gym dengan abang siapa? Irsyad. Irsyad, oke. Terima kasih sebelumnya abang udah bersedia untuk diwawancarai. Boleh perkenalkan dulu ke teman-teman nama dan posisi abang di gym ini? Oke, nama saya Irsal. Untuk di Red Fitness ini saya salah satu ownernya karena kebetulan ini project bareng sama rekan saya berdua. Nah, jadi saya salah satu ownernya. Oh gitu. Oke, aku mau langsung nanya-nanya nih. Kira-kira apa yang ngebuat abang tuh tertarik buat buka usaha gym ini? Oke, kalau untuk latar belakangnya sebenarnya yang pertama ingin memaksimalkan sumber daya yang ada karena kebetulan rekan saya ini punya tempat ya. Kemudian yang kedua, saya ini awalnya memang hobinya nge-gym. Jadi saya kalau untuk di Bandar Lampung memang saya udah coba nge-gym kemana-mana gitu loh. Jadi memang hobi nge-gym. Nah kebetulan di kondisi sekarang memang agak terbatas waktu. Jadi ya mikir ya kenapa nggak bikin aja tempat gym sekalian kan. Kebetulan tempatnya ada. Kemudian kemarin kita survei di wilayah Tanjung Senang dan sekitarnya ini. Gymnya agak jauh-jauh, paling terdekat itu kalau nggak salah di Kenanga, di Untung sama di Bypass ini depan Immanuel. Nah makanya kepikiranlah ke sana kemarin untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, kemudian nyalurin hobi. Nah, dan kebetulan bersambut nih sama kawannya juga setuju, ya sudah sehingga jadilah Red Fitness ini kerjasama itu. Oke, sejak kapan sih Bang Red Fitness ini berdiri? Red Fitness ini sebenarnya kalau untuk ide awalnya itu dari 2023, cuma terrealisasi itu baru di 2024 akhir kalau nggak salah. 2024 itu bulan 11 tanggal 4 itu pertama kali opening. Jadi baru setahun lebih lah ya. Iya, berarti hitungannya masih baru. Masih baru banget. Tapi aku lihat kayaknya udah lumayan. Ya alhamdulillah, ya adalah, bisa lah. Kira-kira apa awal tantangan terbesar nih pas awal-awal buka gym ini? Banyak tantangannya. Yang pertama, kebetulan lokasi kami ini bukan jalan utama. Itu lokasi, tapi itu tantangan paling berat di awal ya. Untuk ngebangun pasar, untuk ngebangun peminat di awal ini memang karena satu faktornya lokasi. Kemudian secara pengalaman juga saya belum pernah buka tempat usaha sejenis ini sebelumnya. Jadi memang masih di awal masih meraba, kemudian tantangannya di nyari bagaimana supaya gym ini bisa ditahu orang. Nah itu tantangan paling besarnya di awal. Benar banget sih. Itu kan tadi kan dari secara lokasi nggak terlalu strategis ya Bang, segala macam. Itu tuh gimana cara abang itu untuk menarik member agar bisa bertahan gitu dan mau gitu untuk jadi member di gym itu? Nah, alhamdulillahnya sih kalau sekarang media sosial ini sangat ngebantu ya, sangat ngebantu. Jadi ya menurut saya juga sekarang bukan lagi posisi strategis yang utama menurut saya, karena sekarang untuk penyebaran informasi ini sangat mudah, apalagi lewat media sosial. Nah jadi kemudian strateginya yang kita lakukan ya memang di awal itu kita ngambil orang yang atau pekerja atau staff yang memang punya dunia yang pergaulannya luas. Jadi memang orang yang punya komunitas gitu loh. Jadi di situ awalnya informasi itu dari temannya ke temannya, relasi, kemudian media sosial itu sangat membantu karena kebetulan kreativitasnya. Kebetulan kalau untuk di media sosial sendiri menurut saya yang paling efektif kalau untuk di Red Fitness ini promosinya di
media TikTok dan Instagram. Nah, dua media ini yang paling efektif Bener banget di era sekarang. di era ya. sekarang. Ya itu memang ruang lingkupnya ke anak muda. Iya. Nah, Kira-kira apa yang ngebedain gym Red Fitness ini sama gym-gym yang lain nih? Apa sih benefit yang bisa dikasih ke para member gitu? memang dari awal konsep kita ini gymnya menawarkan harga yang relatif sangat besar bersaing dibandingkan Betul. tempat gym yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, secara formal kami memang tidak menyediakan coach atau personal trainer secara formal ya atau secara tertulis. Tetapi kenyataannya dari awal kami buka, memang setiap member ini sudah kita siapin satu rekan yang memang sudah siap untuk membantu, khususnya member-member yang memang pemula. Karena saya melihat sasaran yang bisa saya ambil untuk di Red Fitness ini adalah pemula, karena banyak pemula itu yang sebenarnya banyak tertarik nge-gym, tetapi mereka itu rata-rata yang pertama malu. Oh, okay. Ya kan, yang kedua, apalagi kalau untuk kelas pelajar dan mahasiswa, rata-rata mereka pasti memikirkan budget. Nah, makanya saya masuk ke dua peluang itu gitu loh. Caranya bagaimana ya? Saya menyediakan rekan yang bisa ngebantu mereka untuk latihan, kemudian kita menawarkan harga pelajar. Memang saya rasa itu sangat ringan di kantong mahasiswa lah untuk 1 bulan dengan harga yang kami sediakan sekarang. Terus ya guys, fun fact-nya tuh gym di Red Fitness ini ya, itu tuh untuk pelajar, kalian bisa nunjukin kartu pelajar kalian, itu udah dapat harga pelajar gitu. Jadi untuk member itu cuma 100.000 aja. wow. Menurut aku itu worth it banget dan beda dari gym-gym yang lain gitu. Dan untuk yang bukan pelajar pun murah gitu, 125.000 itu udah dapat PT. Jadi worth it banget. Terus tantangan terbesar dari segi modal waktu awal buka itu ada nggak Bang? Modal ini kami di awal karena bersama jadi mungkin nggak terlalu jadi masalah. Cuman mungkin kami nggak memulai dengan dari modal yang sangat besar seperti gym-gym lain. Tidak, saya akui itu karena memang secara luas tempat juga tidak terlalu luas sebenarnya. Tetapi kami usahakan sebaik mungkin dengan tempat yang yang terbatas. Tapi kita bisa memberikan pelayanan dan kenyamanan yang memuaskan untuk teman-teman yang menjadi member di sini. Jadi kalau untuk modal di awal nggak terlalu, kemudian seiring berjalannya waktu ada keuntungan yang masuk, kita jadikan modal berjalan, Mbak. Jadi awalnya misalkan ada keuntungan berapa, nanti kita putar lagi untuk memperbaiki atau membenahi kekurangan yang ada. Jadi modalnya sambil jalan juga. Iya. Lagi pula untuk alat-alat gym ini kan termasuk investasi ya Bang. Betul, Jadi investasi. kalaupun emang kita suatu saat mau pindah lokasi atau apa, ya alatnya udah ada gitu. Iya, karena gym ini kan Mbak, sifatnya kan jasa, Iya. penyedia jasa gitu loh. Jadi kalau untuk modal ya beratnya itu di awal doang karena sekali beli. Jadi kalau untuk alat kan tinggal maintenance itu kan tidak semahal beli baru. Jadi ya nggak terlalu sih, paling di awal aja. Sisanya ya pelan-pelan dibenahi sedikit-sedikit. Terus Bang, untuk gym Red Fitness ini kan termasuknya worth it, murah, dan ya pokoknya worth it lah. Itu tuh ada nggak sih Bang kayak ada di titik kayak, aduh kayaknya ini nih nggak untung gitu, atau malah gimana ya, nggak balik modal atau gimana gitu? Pernah. Posisi Itu kalau nggak salah di bulan ketiga, bulan keempat kalau nggak salah. Makanya melihat situasi itu ya kami mengevaluasi, kemudian merombak beberapa sistem yang kami rubah seperti harga, karena di awal dulu harganya tuh 150.000 Mbak sebenarnya. Tapi rame. Nah, cuman ketika seperti yang Mbak bilang tadi terjadi penurunan, ya kita kan evaluasi, kemudian memikirkan strategi baru apa nih yang harus dibenahi supaya ini bisa kembali ke keadaan semula. Nah, makanya kita bikinlah program promo 3 bulan, kemudian harga kita lebih turunkan lagi gitu loh, karena kami nggak bisa bersaing di lokasi. Kami kalau bersaing di fasilitas, di alat atau lokasi, kami bakal kalah dengan tim yang lain, dengan gym yang lain. Makanya kami bersaing di harga, tapi tetap kami utamakan pelayanan. Harga yang murah bukan berarti murahan ya Mbak.
Ya, kita harga mungkin boleh murah tapi secara pelayanan ya banyak kan member sini kan. Nah, bisa ngerasain lah ya. Ya guys, jadi aku ngerasa sendiri ya nge-gym di Red Fitness ini, mulai dari orang-orangnya nih sesama member juga ramah-ramah, terus juga PT-nya juga ramah, mau ngebantu kita, mau kita dia lagi hektik ngurusin member yang lain tapi tetap ngebantu kita gitu. Pokoknya sangat ngebantu banget sih gym di Red Fitness ini. Terus apa hal yang bikin abang senang melihat perkembangan gym Red Fitness ini? Ya, pasti senang Mbak ya, karena yang namanya kita membangun usaha pasti pengen usaha itu maju. Cuman ya balik lagi, kesenangan itu bukan cuma sebatas tentang materinya saja, tapi kepuasan batin itu ketika ngelihat apa yang kita bangun itu bisa diterima orang. Nah, itu yang jauh lebih memuaskan sebenarnya. Kemudian ngelihat orang-orang yang datang ada perubahan. Ya, yang tadinya niatnya datang mau nurunin berat badan, setelah beberapa bulan itu terjadi, bukan cuma mereka yang puas, kita pun ngelihatnya tuh senang gitu loh. Karena ya kesenangan kita itu ya kalau member kita senang, ya kan? Dengan mereka senang, mereka pasti akan mempromosikan atau menceritakan ke orang lain gitu loh. Itu udah pasti. Makanya ya kalau kita mau ngomongin soal kesenangan tentang keuntungan ya itu pasti, tapi kesenangan yang selain itu ya pasti ya melihat orang-orang yang datang itu mendapatkan manfaat yang baik dari apa yang kita bangun. Jadi kita pertahanin kualitas kita. Betul. Ya Bang ya. Nanti orang-orang bakalan ngasih tahu lagi, ngasih tahu ke sini gitu. Jadi orang akan cerita sendiri. Iya, betul. Terus tadi kan Abang cerita kepuasan sendiri tuh kalau ngelihat ada member yang berubah, yang jauh lebih baik gitu. Ada nggak Bang ketemu member yang kisahnya tuh berkesan gitu kayak? Oh, ada, banyak. Ada satu rekan yang sebelum di sini berat badannya nggak pernah turun. Kemudian ketika masuk sini, karena saya tahu betul dibandingkan sekarang bentuk badannya jauh gitu loh, secara siluet, secara ototnya dan lain-lain. Itu ngelihatnya karena saksi mata sendiri jadi senang gitu loh ngelihatnya gitu loh. Bahkan kemarin ada Mbak nih yang masih baru sebulan gitu loh, langsung perubahan berat badannya langsung. Dan ada satu juga nih Mbak yang mungkin bukan di berat badan dia yang saya bikin senang gitu, tapi ke kesehatan. Jadi ada satu orang member yang punya bermasalah kesehatan dengan tulang, tapi setelah nge-gym dia nggak pernah ngerasain itu lagi. Oh wow. Sebenarnya kalau tempat gym lain kan banyak kan ya. Iya. Nah, cuma kan kenapa dia bertahan di sini kan saya rasa karena dia nyaman kan. Betul. Nah, itu saya senangnya di situ. Betul. Jadi tempat lain pasti juga bisa mendapat apa? Kalau dia rutin di tempat lain pasti juga bisa dapatkan kesehatan itu, tapi dia bertahannya di sini gitu. Karena dia puas. Nah, itu ya. Nah, itu yang saya senangnya. Gym ini punya slogannya nggak sih Bang? Ada nggak? Gym Red Fitness ini ada slogan tersendiri nggak? Ada. Red Fitness ini sebenarnya bukan slogan ya. Red Fitness ini saja sudah menggambarkan logannya. Kenapa kita ambil pilih merek tersebut atau brand tersebut? Karena Red itu sendiri kan menggambarkan merah itu kan identik dengan kekuatan, semangat, konsistensi gitu kan. Dan itu dibutuhkan dalam olahraga, khususnya gym ya, karena gym itu banyak, jujur saja ada banyak orang yang gym itu karena cuma sebatas ikut-ikutan, FOMO, kemudian nggak konsisten gitu kan, hangat-hangat ayam lah ya kan. Nah, kita harapkan dengan Red Fitness ini, dengan mereka nyaman di sini, yang biasanya mungkin di tempat lain nge-gym 2 minggu sekali 2 minggu, mereka karena nyaman mainnya 3 kali seminggu gitu loh. Jadi itu salah satu makna yang terkandung dalam Red Fitness sendiri adalah bahwa di sini ini kita harus semangat, harus konsisten, ya harus membangun kekuatan. Dan kalau setiap orang atau setiap member punya perasaan seperti itu atau pemikiran seperti itu, ya mereka pasti akan kelihatan hasilnya Mbak di olahraganya atau di gymnya. Terus aku kan suka lihat konten di TikTok atau YouTube gitu ya Bang. Komen-komen orang-orang tuh kayak, aduh takut banget buat mulai gym. Karena apalagi kalau misalkan mulainya sendiri nih. Terus udah ngelihat orang-orang yang badannya udah bagus, yang udah jago lah gymnya. Terus mereka tuh yang sendiri ini takut untuk kayak mulai gym karena malu atau takut di underestimate sama orang. Itu tuh apa Bang pesan buat mereka-mereka yang malu untuk mulai gym? Itu sebenarnya saya pun begitu dulu. Saya dulu nge-gym itu nggak ada teman, sendiri. Betul-betul sendiri. Belajar pertama kali alat yaitu otodidak, belajar sendiri. Cuman
Banyak yang tidak tahu bahwa gym itu bukan cuma sebatas tempat olahraga. Gym itu keluarga. Ya, artinya apa? Kita kalau masuk tempat gym sebenarnya, ya ngapain malu kalau kita kalau masuk ke rumah kita atau ke keluarga kita malu nggak kan? Masuk aja sebenarnya, datang aja dulu, lawan dulu aja, karena kenyataannya di tempat itu tidak menakutkan, ya tidak menyeramkan gitu loh. Bahkan sebenarnya orangnya enak-enak, tempat gym itu mengutamakan kekeluargaan. Jadi itu hanya pikiran sendiri, overthinking. Sebenarnya bukan takut. Terus ada nggak Bang, atau pernah nggak ada orang yang sempat meragukan nih kalau ini mah nggak bakal maju? Banyak, Mbak. Kita nggak usah ngomongin orang, ya keluarga terdekat saja ada gitu loh. Dan karena bisnis itu kan nggak langsung kelihatan hasilnya, Mbak ya. Jadi apalagi mungkin mereka atau keluarga lah nih, atau orang-orang terdekat lah mungkin ngelihat ya pertama lokasinya, yang kedua kami pun juga belum pernah berkecimpung di bidang itu ya. Kalau keraguan-keraguan seperti itu wajar dan saya maklumi ya, itu wajar. Tapi justru itu tantangan tersendiri gitu loh untuk ngebuktiin gitu loh kan. Karena iya harus ya menantang diri lah. Kalau kita sendiri aja mengikuti pemikiran itu ya kita nggak bisa jalan. Ya, jadi jalan aja dulu, nanti rugi untungnya belakangan deh. Yang penting kita jalan dulu, kita jalanin dulu visinya, kita jalanin dulu misinya. Ya kalau ada kendala kan baru kita fokus cari solusinya bagi. Keren banget ya tuh. Oke, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir ya. Ini kalian simak baik-baik karena ini menurut aku penting banget. Kira-kira nih saran Abang untuk anak muda sekarang yang mau mulai usaha itu harus gimana gitu? Usaha itu kalau pengalaman saya sendiri, karena usaha ini bukan cuma ini ya. Jadi usaha itu butuh keberanian untuk mengambil resiko. Ya, masuk dunia usaha itu sama kayak kita masuk arung jeram. Semua serba tidak pasti. Iya. Ya kan? Dan kita tidak akan kita nggak bisa duduk santai di atas perahu menikmati air, nggak bisa. Kita akan diombang-ambing sama jatuh bangun. Betul. Nah, untuk itu butuhnya mental, Mbak, di sana. Kesiapan mengambil resiko, butuhnya mental. Gak usah mikirin untung rugi itu belakangan. Untung dan rugi itu dalam usaha pasti akan terjadi. Ada kala kita untung, ada kala kita rugi. Tapi yang paling penting ketika kita berani memulai, ya di situ aja kita udah untung. Secara mentalitas, ya secara keberanian, kita udah untung, kita udah lebih maju dibandingkan orang lain. Kalaupun misalkan nanti usaha itu nggak jalan, ada yang namanya evaluasi, ada perbaikan. Nah, kita bisa perbaiki. Karena lebih bagus kita kalah karena kita memulai dibandingkan kita kalah. Nggak sama sekali memulai. Dia pun tetap akan kalah kok. Mending mulai saja. Kalau menang ya urusan nanti. Betul banget. Oke, banyak banget guys pelajaran yang diambil dari owner satu ini ya. Keren banget. Kita udah sampai nih ke sesi terakhir. Terima kasih Abang udah mau diwawancarain gitu. Ya mungkin itu aja ya guys hasil dari wawancara aku. Terima kasih juga udah percaya ke Red Fitness ya Mbak. Iya, aku emang tertarik banget mulai dari gymnya, terus aku juga mau kenalan sama ownernya, mau nanya-nanya langsung ke ownernya, aku kepikiran langsung ke Red Fitness ini sih, gitu. Jadi guys, terima kasih banyak yang udah nonton. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Dari wawancara tadi, aku belajar kalau membangun usaha itu nggak gampang dan butuh konsistensi yang besar. Terima kasih buat owner Gym Red Fitness yang sudah bersedia diwawancarai. Dan semoga usahanya semakin sukses ke depannya. See you guys!